Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris Setiawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang starting system, charging system, dan jumper. Yang pertama saya akan membahas tentang starting system. Apa itu starting system? Yaitu sistem penggerak awal pada engine. Pada starting system ini dia ada beberapa jenis. Yang pertama electric starting system, yang kedua pneumatic starting system, dan yang ketiga hydraulic starting system. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah electric starting system. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen pada electric starting system. Yang pertama ada baterai disconnect switch yang berfungsi memutuskan dan menghubungkan antara baterai dengan komponen kelistrikan pada mesin secara manual dan aman. Yang kedua ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi untuk komponen-komponen kelistrikan pada mesin. Yang ketiga ada circuit breaker yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang akan masuk ke sirkuit. Yang keempat ada key switch yang merupakan manual switch yang dapat mengaktifkan dua sirkuit secara bersamaan. Yang kelima ada start relay, merupakan switch elektromagnetik yang dapat aktif jika dialiri arus listrik. Kemudian yang ketujuh ada konektor, merupakan penghubung sirkuit antara key switch dengan start relay dan circuit breaker pada engine. Yang ketujuh ada wiring harness, berfungsi untuk mengalirkan dan memandu aliran listrik ke komponen-komponen kelistrikan pada sirkuit. Yang ke-8 ada starter motor. Ya, komponennya ada solenoid yang berfungsi untuk dorong pinion gear agar kontak dengan flywheel, dan ada starting motor, fungsi untuk memutar engine pertama kalinya. Saya akan menjelaskan bagaimana starting system ini bekerja secara sederhananya. Ya, ini adalah skematik sederhana dari starting system. Pada key switch pada posisi off tidak ada arus yang mengalir pada sirkuit. Bila key switch berada posisi on, baru ada aliran pada sirkuit, tapi dia belum bisa memutar motor starternya. Nah, bagaimana motor starter berputar? Jadi key switch harus berada posisi start. Jadi ini adalah skematiknya pada posisi start. Jadi arus dari positif baterai mengalir ke circuit breaker, langsung masuk ke terminal B pada key switch, langsung keluar menuju terminal S ke start relay dan menuju ke groundnya. Jadi start relay ini dari listrik dan terjadi kemagnetan dan akhirnya membuat start relay ini terhubung. Nah, ini adalah skematik selanjutnya. Jadi arus yang dari circuit breaker langsung masuk ke start relay dan langsung mengalir menuju hold in coil dan pull in coil langsung ke groundnya masing-masing. Arus ini menghasilkan kemagnetan di sekitar solenoid yang menggerakkan pinion gear agar terhubung dengan flywheel. Pada saat yang bersamaan menghubungkan solenoid. Jadi secara bersamaan solenoid terhubung. Selanjutnya arus terus mengalir melalui hold in coil untuk mempertahankan kemagnetan dan menjaga agar kontak pinion gear terhubung terus selama proses start.
Selanjutnya, dikarenakan pulling coil sudah kehilangan ground karena solenoid terhubung, jadi positif baterai dia langsung menuju ke solenoid, langsung ke motor starter dan mengakibatkan motor starter berputar. Proses ini akan terus berulang jika key switch berada di posisi start dan akan berhenti jika key switch berada di posisi on atau off. Nah, itulah tadi penjelasan cara sederhana bagaimana starting system. Dapatnya saya akan menjelaskan tentang charging system. Charging system berfungsi untuk melakukan pengecasan pada baterai. Dikarenakan baterai telah kekurangan energi pada saat starting dan berfungsi sebagai penyuplai arus listrik ke komponen-komponen yang memerlukan arus listrik setelah engine running. Charging system ini dia memiliki dua jenis. Yang pertama, generator yang menghasilkan arus DC, dan yang kedua, alternator yang menghasilkan arus AC. Pada unit otomotif digunakan alternator dikarenakan alternator dapat menghasilkan energi yang besar walaupun pada saat RPM yang rendah. Selanjutnya saya akan membahas tentang alternator. Di dalam alternator ini dia memiliki rotor dan stator. Rotor dihubungkan dengan puli, dan puli ini digerakkan oleh putaran engine yang terhubung pada belting. Selama alternator bekerja dan terus berputar, dia terus menghasilkan arus listrik. Ada satu komponen yang berfungsi untuk mengatur arus yang dihasilkan oleh alternator, yaitu regulator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumper baterai. Jumper baterai merupakan tindakan yang dilakukan pada saat kita ingin men-start engine, namun baterai tidak dapat mensuplai starting system dikarenakan baterai telah lemah atau kekurangan daya. Pada saat ini kita harus melakukan yang namanya jumper. Nah, komponen-komponen apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama ada baterai, yang kedua ada kabel jumper. Yang perlu diperhatikan sebelum kita menjumper adalah kita harus menggunakan APD yang pas untuk melakukan pekerjaan ini. Dan yang kedua, kita harus memastikan voltase baterai yang kita jumper harus sama. Yang ketiga, kita harus menggunakan kabel yang sesuai dengan voltase baterai. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan jumper baterai. Yang pertama, sambungkan kabel pertama ke ujung positif baterai yang kosong seperti ini. Dan selanjutnya yang kedua, hubungkan ujung lainnya ke baterai yang full seperti yang ini. Nah, yang ketiga, hubungkan kabel kedua ke negatif baterai yang full seperti ini. Nah, yang keempat, hubungkan ujung lainnya ke bodi mesin yang baterainya kosong seperti ini. Nah, setelah semua kabel telah terpasang, kita harus merunning unit yang memiliki baterai yang full selama 2-3 menit. Baru kita bisa men-start unit dengan baterai yang low. Nah, setelah unit dengan baterai yang low telah hidup, kita melaksanakan prosedur pelepasan jumper dengan cara melakukan kebalikan pada saat pemasangan kabel jumper. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jumper baterai. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.